Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firdayananda Pristiawan, biasa dipanggil Rena dengan NIM 182221027. Di sini saya dari kelas B1 Mekanika Fluida akan mempresentasikan hasil dari jurnal buatan saya yakni mengenai simulasi permodelan Python. Baik, langsung saja akan saya share screen di sini. Jadi judul dari jurnal yang saya buat untuk proyek UTS Mekanika Fluida ini adalah analisis aliran fluida pada sungai dengan penghalang berdasarkan visualisasi hasil permodelan Python. Jadi di sini penghalangnya ada dua, ada lengkung sama ada yang kotak. Berdasarkan visualisasi hasil permodelan Python berarti nanti bakalan gunakan kode pemrograman dan ada output dari Python-nya. Nah, untuk abstraknya sendiri, mekanika fluida itu merupakan bidang fisika di mana mengkaji perilaku fluida dalam berbagai kondisi aliran. Nah, salah satu aspek penting dalam kajian ini yakni analisis aliran sungai yang dipengaruhi oleh berbagai hambatan, baik yang bersifat alami maupun buatan. Penelitian ini menggunakan simulasi numerik untuk mengeksplorasi pola aliran sungai ketika terdapat penghalang dalam bentuk kotak ataupun melengkung. Proses simulasi dilakukan dengan bahasa pemrograman Python, di mana menggunakan pustaka Matplotlib dan NumPy, serta menerapkan metode streamplot guna memvisualisasikan distribusi kecepatan aliran di sekitar hambatannya. Hasil yang diperoleh itu menunjukkan bahwa keberadaan penghalang itu memberikan dampak yang signifikan terhadap pola aliran dalam sungai. Penghalang berbentuk kotak cenderung menciptakan area stagnasi yang lebih luas dan menyebabkan perubahan kecepatan yang lebih tajam. Sementara penghalang melengkung menghasilkan gangguan yang lebih halus dan menyerupai kondisi alami. Selain itu juga variasi kecepatan vertikal dan disebabkan oleh hambatan itu menunjukkan adanya pemisahan aliran serta potensi pembentukan vortex di bagian hilir penggalang. Nah, melalui simulasi numerik berbasis Python ini, penelitian ini atau pembuatan jurnal ini tuh memberikan wawasan lebih lanjut mengenai interaksi antara aliran fluida dan hambatan dalam ekosistem perairan alami maupun buatan. Di sini dimulai dari latar belakangnya. Sekilas tadi sudah kita sebutkan bahwa mekanika fluida merupakan cabang ilmu yang berfokus pada studi mengenai perilaku dan dinamika fluida dalam berbagai kondisi. Nah, salah satu aplikasinya tadi adalah analisis aliran sungai, di mana pola aliran ini dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, termasuk topografi dasar sungai, kecepatan aliran, serta keberadaan hambatan, baik alami maupun buatan. Dan hambatan tersebut itu dapat berupa batu besar, vegetasi, jembatan, ataupun struktur lainnya yang menyebabkan perubahan dalam pola aliran, seperti terbentuknya daerah stagnasi ataupun pemisahan aliran hingga timbulnya turbulensi. Nah, pemahaman mengenai dampak hambatan terhadap aliran sungai itu sangat penting dalam disiplin ilmu. Contohnya seperti teknik sipil, hidrologi, pengelolaan sumber daya air. Nah, dalam studi hidrodinamika, analisis dinamika fluida itu di sekitar hambatan biasanya dilakukan dengan metode eksperimental ataupun biasanya juga bisa menggunakan pendekatan numerik. Metode eksperimental itu biasanya langsung dilakukan pengukuran di lapangan atau pengujian laboratorium menggunakan saluran air buatan. Dan untuk pengujian ini seringkali membutuhkan biaya yang cukup tinggi dan lama, serta alternatif lainnya untuk eh, apa ya menekan biaya eksperimental juga bisa dilakukan dengan simulasi numerik yang lebih efisien untuk mengevaluasi pola aliran dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Dengan kemajuan teknologi, terutama pada bagian komputasi, permodelan numerik aliran fluida itu semakin banyak digunakan dalam berbagai studi teknik maupun ilmiah.
Penggunaan bahasa pemrograman Python dalam simulasi fluida menawarkan berbagai keuntungan, terutama dalam fleksibilitas, kemudahan. Pustaka seperti Matplotlib dan NumPy itu juga mendukung pemodelan numerik aliran fluida, sehingga dapat digunakan memahami bagaimana hambatan itu bisa mempengaruhi distribusi kecepatan aliran dalam sungai. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan lebih lanjut mengenai interaksi antara aliran fluida dan hambatan dalam sistem perairan. Untuk kajian pustakanya sendiri, yang pertama ada mekanika fluida dan karakteristik aliran fluida. Aliran fluida itu dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu di sini ada aliran laminar dan aliran turbulen. Aliran laminar itu terjadi ketika partikel fluidanya bergerak dalam lapisan yang sejajar dan tidak mengalami gangguan yang signifikan. Sedangkan aliran turbulen ditandai dengan pola gerak yang tidak beraturan serta pencampuran antara lapisan fluida. Nah, untuk mengidentifikasi jenis aliran, aliran laminar kah, aliran turbulen kah, itu kita gunakan bilangan Reynolds namanya, atau biasa disingkat RE, sebagai parameter yang tak berdimensi. Jadi, bilangan Reynolds ini itu dihitung dengan rumus R dengan indeks E kecil sama dengan rho V L per mu. Di mana rho itu merupakan massa jenis fluidanya, sedangkan V merupakan kecepatan fluida dan L adalah panjang karakteristik. Sedangkan mu merupakan viskositas dinamis fluidanya. Nah, apabila nilai Re-nya ini rendah, maka aliran itu cenderung dikatakan sebagai aliran laminar. Dan apabila nilai Re-nya tinggi, nanti akan menunjukkan kecenderungan aliran menjadi aliran turbulen. Dalam studi aliran sungai, bilangan Reynolds ini memiliki peran penting untuk menentukan pola dan terbentuknya hambatan, eh, menentukan pola aliran di sekitar hambatan, baik itu alirannya, baik itu penghambatnya kotak maupun melengkung. Selain itu juga ada konsep aliran potensial dan persamaan kontinuitas. Potensial mengabaikan efek viskositas untuk menyederhanakan analisis pola aliran. Sedangkan persamaan kontinuitas itu memastikan bahwa massa fluida akan tetap konstan sepanjang aliran. Dalam fluida incompressible, persamaan kontinuitas itu dapat dituliskan sebagai di sini nabla dot vektor V sama dengan nol. Nah, pendekatan ini tuh memungkinkan simulasi aliran sungai dengan hambatan yang dilakukan secara numerik menggunakan Python. Lalu ada persamaan Navier-Stokes. Navier dan Stokes itu merupakan dasar dari dinamika fluida dan merupakan bentuk lanjutan dari hukum Newton kedua yang diterapkan pada fluida. Jadi persamaan itu menggambarkan keseimbangan antara gaya inersia, tekanan, viskositas, serta gaya eksternal yang bekerja pada fluida. Sehingga dapat digunakan untuk menganalisis pola laporan yang kompleks dengan bentuk umum persamaan sebagai berikut. Seperti yang bisa kita lihat di sini. Nah, dalam persamaan ini tuh, rho adalah massa jenis fluida, V adalah kecepatan aliran, dan P adalah tekanan, sedangkan mu adalah viskositas dinamis. Di sini ada juga F, yakni sebagai gaya eksternal yang bekerja pada fluida. Nah, dalam simulasi ini, aliran itu dimodelkan sebagai aliran potensial, sehingga efek viskositasnya bisa diabaikan untuk menyederhanakan perhitungan. Dengan pendekatan ini, analisis dapat difokuskan pada bagaimana hambatan bisa mempengaruhi distribusi kecepatan dan pola aliran secara umum tanpa perlu mempertimbangkan gaya gesekan internal yang kompleks. Nah, pada persamaan Navier-Stokes ini juga berhubungan erat dengan persamaan yang biasanya kita ketahui, yakni sebagai persamaan Bernoulli, di mana dalam kasus aliran tuna, persamaan Bernoulli itu menyatakan bahwa suatu garis arus energi mekanik total fluida itu tetap konstan, yaitu rho, sorry, P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH itu sama dengan konstan. Nah, dengan kita
Dengan kita memahami keterkaitan antara kedua persamaan ini, nah, kita dapat mengevaluasi bagaimana perubahan tekanan dan kecepatan fluida di sekitar hambatan dalam aliran sungai. Lalu juga pada kajian pustaka kita cantumkan 3.3 metode stream plot dan visualisasi aliran. Nah, dalam metode stream plot ini digunakan untuk memvisualisasikan aliran fluida untuk menggambarkan garis arusnya, panah-panahnya ya, di mana menunjukkan partikel fluida itu dalam kondisi aliran tunak. Dalam penelitian ini juga mengamati bagaimana pola aliran berubah ketika terdapat hambatan yang berbentuk kotak dan melengkung dalam sungai. Secara matematis, streamlines itu didefinisikan dengan persamaan berikut dan dengan U, VW sebagai komponen kecepatan dalam arah X, Y, Z. Dengan memanfaatkan pustaka Matplotlib ya dalam Python, stream plot dapat divisualisasikan secara numerik, di mana arah aliran fluida itu dipresentasikan oleh vektor kecepatan U dan V. Nah, visualisasi ini nantinya akan membantu bagaimana hambatan bisa mempengaruhi distribusi kecepatan serta arah aliran fluida di sekitarnya. Lalu ada interaksi aliran dan hambatan. Perubahan pola aliran akibat hambatan, yakni tadi ada hambatan yang kotak dan lengkung, itu menyebabkan fenomena hidrodinamika seperti daerah stagnasi, pemisahan aliran, serta pembentukan vorteks dan turbulensi. Di mana pada penghalang berbentuk kotak menyebabkan gangguan yang lebih besar pada aliran dibandingkan penghalang melengkung. Kenapa seperti itu? Karena ketika fluida bertemu dengan hambatan kotak, terjadi daerah stagnasi di bagian depan, di mana kecepatan fluida menurun drastis akibat peningkatan tekanan. Setelah melewati hambatan, aliran itu mengalami pemisahan yang mengarah pada pembentukan vortex di bagian hilir penghalangnya. Kondisi ini tuh meningkatkan erosi dan keausan dasar sungai akibat gerakan turbulen yang lebih kuat. Sedangkan pada penghalang berbentuk melengkung memungkinkan transisi alirannya yang lebih halus. Bentuknya yang lebih aerodinamis memungkinkan fluidanya itu bisa mengikuti permukaan hambatan dengan lebih baik, sehingga mengurangi daerah stagnasi dan menghindari pembentukan vorteks besar di hilir hambatan. Untuk metode penelitiannya sendiri, kita gunakan pendekatan yang melibatkan grid dua dimensi untuk menggambarkan medan kecepatan dalam arah horizontal dan vertikal, serta metode diferensial berbasis notasi delta untuk mempresentasikan perubahan variabel dalam sistem. Untuk pembuatan grid ini disusun dengan menentukan rentang panjang sungai dari 0 hingga 10 satuan panjang dan lebarnya dari 0 hingga 5 satuan panjang. Setiap titik dalam grid itu dipresentasikan dalam posisi spesifik dalam domain simulasi. Di sini sudah ada untuk XY sama dengan mesh grid untuk membagi wilayah simulasi menjadi 200 titik dalam arah horizontal dan 100 titik dalam arah vertikal. Nah, medan kecepatan ini terdiri dari dua komponen utama, yakni ada komponen horizontal dan vertikal. Di mana pada komponen horizontal, aliran dasar sungai diasumsikan memiliki kecepatan konstan dalam arah horizontal. Dengan nilai di sini U sama dengan 1. Jadi, sini U sama dengan 1. Lalu, untuk kecepatan vertikal, itu dipengaruhi oleh hambatan dalam aliran yang menghasilkan variasi kecepatan sepanjang sungai, di mana fungsi sinus digunakan untuk mensimulasikan perubahan kecepatan akibat adanya penghalang dan lekukan di sungai, seperti yang nampak pada persamaan berikut. Fungsi sinus itu digunakan untuk mensimulasikan variasi kecepatan akibat penghalang atau kelokan sungainya. Lalu ada visualisasi aliran. Dua model simulasi dikembangkan untuk membandingkan efek hambatan dengan bentuk yang berbeda, yakni penghalang kotak dan penghalang melengkung. Lalu ada metode numerik, yakni dengan persamaan-persamaan berikut. Ada persamaan Navier-Stokes dalam bentuk diskritisasi. Lalu ada
Metode beda dalam skema eksplisit seperti persamaan berikut. Lalu juga lebih sederhana lagi ada perubahan vertikal yang dihitung dengan persamaan berikut dengan nilai delta Y dihitung dari perubahan posisi vertikal antara dua titik grid sedangkan delta T diambil dari interval waktu tetap untuk dikritisasi. Lalu untuk perhitungan bilangan Reynolds sendiri untuk menentukan apakah alirannya laminar atau turbulen itu bisa dilakukan dengan rumus RE sama dengan rho VL per mu. Di mana rho adalah densitas, U adalah kecepatan. Oh, ini di sini seharusnya V ya. V adalah kecepatan. Lalu ada mu, itu viskositas dinamis, dan L panjang karakteristik. Dalam simulasi ini, bilangan Reynolds itu dihitung untuk setiap konfigurasi penghalang. Hmm. Nah, kalau misalkan RE-nya itu bilangannya kurang dari 2000, maka dapat dikatakan alirannya itu disebut aliran laminar. Apabila bilangan RE-nya lebih dari 4000, bisa dikatakan alirannya sebagai aliran turbulen. Tapi, jika bilangan RE-nya berada di antara 2000 dan 4000 disebut dengan aliran transisi. Lalu, di sini ada penerapan kondisi batas, yakni ada batas masuk, batas keluar, dan batas dinding. Lalu untuk analisis stabilitas dan validasi dengan menggunakan kondisi CFL di sini. Jadi kalau misalkan kondisi ini tidak terpenuhi, simulasi akan menjadi tidak stabil dan menghasilkan pola yang tidak realistis. Oke, untuk simulasinya kita akan menginterpretasikan secara visual dengan penghalang kotak dan penghalang melengkung. Didapatkan seperti gambar berikut. Ini gambar yang saya dapatkan dari eh, skema aliran fluida dengan penghalang kotak dan yang ini dengan penghalang lengkung. Di sini dapat kita lihat menggunakan NumPy, Matplotlib, juga ada menggunakan Streamplot ya tadi ya namanya. Streamplot apa Streamlit ya. Itu juga menggunakan itu. Lalu masuklah kita kepada konstanta, konstanta yang digunakan untuk fluida air pekat. Nah, dalam simulasi ini tuh diasumsikan bahwa fluida yang digunakan air dengan viskositas lebih tinggi dari air biasanya, menyerupai air dengan kandungan partikel terlarut atau lumpur ringan. Parameter yang bisa digunakan yakni massa jenis, viskositas dinamis, viskositas kinematik, kecepatan referensi, panjang karakteristik sebagai berikut. Nah, untuk bilangan Reynolds kita bisa hitung nantinya dan karena nilainya jauh di bawah 2000, maka aliran yang terjadi dalam simulasi ini itu bersifat laminar. Hal ini mengindikasikan bahwa pola aliran akan lebih teratur dengan gangguan minimal dibandingkan dengan aliran turbulen. Sekian dari saya untuk presentasi proyek UTS dari hasil jurnal yang saya buat. Berikut adalah daftar pustakanya. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan dalam mengucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin stop share.